Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haifa, NIM 2103211000154, kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat biologi tanah dan biologi tanah. Yang pertama yaitu sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah itu meliputi bahan organik tanah, mikrofauna, dan makrofauna, dan yang terakhir bakteri dan fungi tanah. Bahan organik. Bahan organik tanah merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Peranan bahan organik di dalam tanah yaitu memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, dan yang terakhir yaitu memperbaiki biologi tanah. Yang kedua yaitu makrofauna dan mikrofauna. Mikrofauna tanah adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya berkisaran dari 0,2 mm. Contohnya protozoa dan nematoda. Ciri-ciri protozoa yang pertama yaitu organisme uniseluler yang bersel tunggal. Kemudian eukariotik yang memiliki membran nukleus, dan yang terakhir yaitu hidup soliter atau sendiri, atau juga ada yang berkoloni atau hidup berkelompok. Reproduksi protozoa itu ada dua, yang pertama yaitu aseksual dan yang kedua seksual. Nematodes, yaitu cacing tidak bersegmen, panjangnya 1 mm dan dengan diameter 15-35 mikro. Nematoda hidup bebas, yang pertama pemakan bakteri, yang kedua pemakan fungsi, yang ketiga predator memakan jenis nematoda dan protozoa, dan yang terakhir yaitu omnivora memakan semua jenis organisme. Makrofauna tanah adalah fauna tanah yang masih bias dilihat dengan mata telanjang, seperti cacing, rayap, dan lain-lainnya. Contoh yang pertama yaitu cacing tanah. Peran cacing tanah yang pertama mencerna bahan organik, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainasi, dan yang terakhir yaitu menyuburkan tanah. Kemudian contoh yang kedua yaitu rayap. Peran rayap. Yang pertama, dekomposer selulosa kayu. Yang kedua, penyedia makanan bagi organisme lain. Dan yang terakhir yaitu kontribusi pada pertukaran O, CO, N, S, P, Ca, Mg, K, Na. Kemudian yang ketiga yaitu bakteri dan fungi tanah. Bakteri adalah organisme sel satu dan merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Organisme berukuran mikro ini bisa ditemukan di mana saja. Kemudian fungi tanah. Fungi tanah itu yang pertama itu tersusun dari filamen panjang atau hifa, yang kedua hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium. Dan yang terakhir yaitu dinding sel fungsi tersusun dari hitin dan glukan. Pembahasan yang kedua yaitu biologi tanah. Biologi tanah adalah studi tentang komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi, yang pertama itu dipengaruhi oleh iklim, yang kedua dipengaruhi oleh tanah, dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh vegetasi. Tekstur mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air atau aerasi dan drainase. Agregasi dan struktur berperan terhadap satu pengolahan tanah, dua jerapan kation. Pori dan biji tanah berperan terhadap pergerakan air dan udara dalam tanah dan ruang bagi organisme tanah. Air dan tanah berperan dalam pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Aerasi tanah tergantung tekstur pori air tanah. Kemudian pH tanah, dan yang terakhir yaitu KTA dan KTK tanah. KTA dan KTK tanah itu ada dua. Yang pertama sumber muatan liat dan yang kedua sumber muatan organik. Sumber muatan liat itu terdiri dari dua, yaitu negatif dan positif. Sedangkan sumber muatan organik itu ada satu, yaitu humik asid. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.